Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bagas Desionanta, NIM 00025067 dari kelompok A3 dengan aslep Mbak Aila. Kali ini di sini saya akan menyampaikan laporan anatomi blok 2.3 sistem neuroendokrin dan juga indera khusus. Baik, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri pada saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya adalah yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Kemudian yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan yang ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Nah, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Baik, mari kita bahas teman-teman. Nah, jadi yang pertama untuk substansia nigra sendiri ini dia merupakan suatu nukleus motorik yang besar dan juga terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Nah, lokasinya itu kurang lebih ini ya yang berwarna hitam seperti ini. Kemudian dia ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal karena dia ini berfungsi untuk menghasilkan dopamin dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis, terdiri atas pars compacta dan pars reticularis. Nah, dua pars ini apa aja? Nah, jadi pars compacta ini adalah bagian dari neuron berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini merupakan sampingan hasil pembuatan dopamin. Dopamin sendiri berfungsi pada lintasan dopaminergik di nigrostriatal. Kemudian pars reticularis ini dia terletak di sebelah ventral pars compacta, mengandung neuron yang tidak berpigmen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ganglia basalis sendiri. Nah, jadi ganglia basalis ini merupakan kelompok substansia grisia atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara talamus dan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, dia itu terdiri atas 4 bagian nih. Yang pertama ada nukleus caudatus yang dia itu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, kaput nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus ini dia nanti akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu yang kedua adalah nukleus lentiformis, dia sendiri merupakan persatuan dari dua bagian. Yang pertama adalah putamen dan juga globus pallidus dan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Nah, kemudian yang ketiga adalah korpus atau nukleus amygdaloideum. Dia berhubungan dengan sistem limbik yang mana dia berhubungan erat dengan unggus pada gyrus hipokampi. Dan yang terakhir adalah claustrum. Jadi claustrum ini dia merupakan lamina grazia tipis di antara putamen dan insula. Nah, jadi ini ya, yang pertama untuk yang nukleus caudatus, kaputnya ini terletak di bagian ventral dari hemispherium cerebri. Kemudian di sini juga terlihat adanya nukleus lentiformis yang dia merupakan gabungan dari globus pallidus di bagian medial dan juga putamen pada bagian lateral. Dan yang terakhir adalah di sini terdapat juga ekor atau tail of caudate nucleus yang letaknya itu ada di bagian dorsal. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang anatomi dari truncus encephali. Nah, jadi truncus encephali ini sebenarnya dia ini merupakan pengembangan dari suatu struktur pada saat embrio. Nah, strukturnya itu apa aja? Yang pertama ada mesencephalon. Ya, dia sebenarnya berasal dari rhombencephalon seperti itu. Nah, urutannya dari yang paling atas atau dari yang paling superior itu ada yang pertama mesencephalon. Nah, BTW mesencephalonnya dia berbeda ya, karena dia untuk embrionya sendiri dia berasal dari mesencephalon itu pada saat minggu ke-4 kalau nggak salah. Kemudian untuk yang pons dan medulla oblongata, ini keduanya ini dia berasal dari struktur yang sama yaitu rhombencephalon. Kemudian dia nanti berkembang dari minggu ke-4 sampai minggu ke-8 dia nanti berubah menjadi mesencephalon seperti itu. Nah, baik, kita langsung ke soal nomor 2. Pak Joko ya, seorang pria berusia 60 tahun. Kayak kenal ya.
Ya segitulah pokoknya. Nah tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko, ini ya Pak Joko kayak mirip siapa gitu ya. Nah itu mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama adalah jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus filisi. Yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Dan yang terakhir adalah gejala pada wajah dan mata Pak Joko itu terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Nah, batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat beradanya terletak di bagian pons. Oke ya. Jadi, mari kita bahas. Nah, untuk sirkulus arterius filisi ini sebenarnya dia merupakan gabungan dari beberapa arteri yang dia ini akan memvaskularisasi sistem saraf pusat atau SSP. Nah, dia sendiri merupakan gabungan dari 3 arteri cerebral. Yang pertama adalah arteri cerebralis anterior, kemudian arteri cerebralis medial, dan juga arteri cerebralis yang posterior. Nah, untuk yang anterior sendiri, dia nanti akan dihubungkan dengan suatu struktur yang namanya adalah arteri komunikasio kalau nggak salah ya. Arteri komunikans yang anterior, dan dihubungkan di sini dia nanti akan memvaskularisasi bagian depan dari dari cerebrum. Nah, di sini ya. Jadi dia nanti akan memvaskularisasi pada bagian lobus frontal sampai kurang lebih itu di bagian medial. Selanjutnya untuk yang cerebralis media, dia nanti akan memvaskularisasi di bagian medial tapi yang lebih ke arah lateral. Makanya dia itu letaknya lebih terlihat dari samping. Nah, ini untuk yang arteri cerebralis medial itu sebenarnya dia berasal dari arteri karotika yang interna. Begitu juga dengan arteri cerebralis anterior yang dia juga merupakan percabangan dari arteri karotika interna sendiri yang awalnya itu dari sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke arteri cerebralis yang posterior. Nah, kalau yang arteri cerebralis posterior, dia ini agak sedikit berbeda nih. Kenapa? Karena dia berasal dari arteri vertebralis, bukan berasal dari arteri karotika yang interna. Nah, untuk yang arteri vertebralis, dia nanti akan naik menuju ke arteri basilaris yang terletak pada sulcus basilaris pontis, kemudian dia nanti menuju ke arteri cerebralis yang posterior. Di sini ya. Nah, dia nanti akan terhubung dengan arteri karotika interna dengan suatu struktur arteri yang kita sebut sebagai arteri komunikasi yang posterior. Inilah sirkulus arteriosus filisi. Nah, sebenarnya untuk yang nomor 2B ini masih sama dengan nomor sebelumnya, tapi kita bahas lagi. Jadi untuk mesencephalon sendiri ini dia kalau di embryologi itu dia asalnya dari mesencephalon juga, begitu juga dari minggu ke-4 sampai minggu ke-8 atau dari minggu ke-4 sebelumnya itu sama aja. Nah, kalau yang pons sama medula oblongata itu aslinya ketika di minggu ke-4 itu dia awalnya dari romencephalon, baru habis itu dia berubah menjadi mesencephalon. Untuk urutannya dari yang superior dia ada mesencephalon, kemudian ada pons dan medula oblongata. Nah, di sini tuh akan menjadi nukleus atau tempat keluarnya nervi cranialis yang cukup banyak, tapi khusus yang untuk yang nomor ini kita akan membahas yang pons aja. Nah, jadi yang untuk yang pons ini dia ditandai oleh yang tanda biru. Ada nervus 5 trigeminus, nervus 6 abducens, nervus 7 facialis, dan nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Dan mereka ini keluarnya di tempat yang berbeda, karena yang pertama untuk yang nervus 5 ini dia akan keluar pada suatu struktur lunak di suatu struktur yang kita sebut sebagai brachium pontis. Nah, nervus 5 ini dia sebenarnya merupakan gabungan dari 3 nervus teman-teman. Nah, yang pertama adalah nervus 5 cabang 1, nervus 5 cabang 2, nervus 5 cabang 3. Nah, dia nanti akan bergabung terus dia nanti keluar di brachium pontis. Sebelum akhirnya mecah. Nah, mecahnya kemana aja? Setahu saya ini kalau yang nervus 5 cabang 2, nervus 5 cabang 3 itu biasanya di daerah rahang atau kalau yang nervus 5 cabang 2 dia di maksila, kalau yang nervus 5 cabang 3 nanti dia di mandibula. Terus habis itu selanjutnya kita tambahnya adalah nervus 5 cabang 1 itu namanya ophthalmicus.
ophthalmicus itu dia nervus 5 cabang 1. Nah, selanjutnya untuk nervus abducens dia ini merupakan nervus yang dia keluar di sulcus bulbopontinus. Dia nanti akan mempersarafi musculus rectus lateralis yang ada di mata atau cavum orbita. Selanjutnya kalau yang sisanya nervus 7 dan nervus 8 dia nanti akan keluar pada angulus cerebellopontinus. Nah, ini ya yang lebih jelasnya. Jadi ini kan sulcus basilaris pontis yang menjadi tempatnya si arteri basilaris tadi. Kemudian untuk yang nervus 5 dia nanti keluarnya lewat brachium pontis baik 5 cabang 1, 2 dan juga 3. Nervus 6 dia nanti keluar melalui suatu sulcus namanya adalah sulcus bulbopontinus, sesuai namanya ya, bulb. Ini kan pons ya. Pons kan berarti kan pontinus. Nah, bulb di sini adalah bulb yang di sini teman-teman. Karena bulb itu kan kayak bohlam itu ya, menonjol. Nah, makanya dia namanya bulbopontinus. Nah, berikutnya untuk yang untuk yang nervus 7 dan di nervus 8 dia nanti akan keluar melalui suatu sudut. Nah, sudutnya adalah angulus pontocerebellaris atau cerebellopontinus, bebas terserah mau sebut yang mana. Baik, terima kasih sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Tahu kopat kecelop santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Tuku gas ning Ledok Sari, saya Mas Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.